wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat bagi nikmat iman maupun nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan acara pengimbasan pada hari ini. Selanjutnya salawat beriringan salam kita tunjukkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan kita dua pedoman hidup yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 15 Pelayanan Air, yang sama-sama kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 15 Pelayanan Air. Baiklah, kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan, support serta kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memberikan pengimbasan tentang ilmu atau pemahaman yang kami dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak tahun 2022. Di sini kami mohon maaf sebelumnya, bukan maksud kami untuk menggurui, namun lebih kepada saling berbagi ilmu, kemudian kita menyamakan persepsi kita atas topik yang akan kita bahas pada hari ini. Adapun topik yang akan kami sampaikan yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif, inti dari budaya positif ini topik-topik yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama mengenai disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita masuk pada pembahasan pertama yaitu disiplin positif. Nah, di sini mohon maaf Pak, disiplin positif yang kita maksudkan sini, sebelum kita mengacu kepada disiplin positif, kita terlebih dahulu memaknai apa yang dikatakan dengan disiplin yang selama ini kita kenal. Di mana dalam budaya kita atau selama ini kita mengenal bahwa makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Kita lebih cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, dengan peraturan, dan dengan kepatuhan siswa. Di mana siswa itu kita arahkan untuk lebih ke mematuhi aturan. Nah, itu selama ini disiplin yang kita kenal. Namun di sini kita ubah paradigma berpikir kita ke arah yang lebih lagi daripada itu. Selama ini apa istilahnya konsep yang kita lahirkan atau konsep yang ada selama ini memikirkan atau mengacu pada bahwasannya disiplin itu lebih ke guru mengontrol murid. Namun selama ini kan seperti itu ya Pak Bu, bahwasannya guru itu lebih mengontrol muridnya untuk mematuhi peraturan yang ada. Nah, kalau pada teori yang akan kami jelaskan ini lebih kepada kita tidak dapat memaksa murid. Murid itu tidak bisa bak atau itu, bak atau awak istilahnya. Karena apapun perbuatan yang dilakukan oleh siswa kita pasti ada tujuan atau alasan di balik semua perilaku yang mereka lahirkan atau mereka munculkan.
Kemudian selama ini konsep disiplin yang kita kenal ada penguatan positif, bahwasannya penguatan positif yang diberikan oleh seorang guru itu efektif dan bermanfaat bagi siswanya. Contoh, selama ini kita memberikan suatu penghargaan kepada siswa, kan itu berupa penguatan positif, itu penghargaan yang kita berikan. Namun konsep seperti itu dinyatakan tidak benar, karena suatu penghargaan yang kita berikan kepada murid tidak berefek jangka panjang terhadap murid. Misalkan, siapa yang duluan datang, ibu kasih bintang. Nah, suatu saat ketika kita tidak memberikan bintang atau hadiah, dia tidak akan mau melakukan hal itu lagi. Anakku hadiahnya itu, kamu mau datang lagi. Nah, seperti itu. Kemudian konsep disiplin selama ini yang kita kenal, ada yang membuat rasa bersalah. Kita berpandangan bahwa membuat siswa merasa bersalah akan dapat menguatkan karakternya, akan dapat membangkitkan semangatnya untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Contoh, kamu tadi terlambat ya, atau kamu baca kak istilahnya, kata anak-anak baca kak. Kalau seandainya kamu seperti ini, kamu sering terlambat, kamu menjahili teman kamu. Kalau seandainya orang tua kamu tahu kalau kamu seperti ini di sekolah, apakah itu tidak membuat orang kecewa? Tidak membuat orang tua kecewa, nak? Coba kamu pikirkan, tak ibu kok percaya sama awak. Itu kan membuat anak merasa bersalah, istilahnya. Atau tolonglah nak kasihan kamu melihat ibu udah capek datang pagi. Itu kan istilahnya kita membuat si anak tadi merasa bersalah terhadap dirinya. Maka dia akan terkonsep di hatinya bahwasanya dia ini seorang pribadi yang gagal. Dia telah gagal untuk membahagiakan orang tuanya, dia gagal untuk menyenangkan hati gurunya. Nah, itu konsep disiplin selama ini yang ada. Kemudian konsep disiplin yang selama ini kita kenal bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita guru berhak untuk memaksa siswa. Awak-awaknya baru terlebih, pilih sarok. Kan itu istilahnya hukuman yang bersifatnya memaksa. Sehingga kadang-kadang hukuman yang seperti itu, disiplin yang seperti itu akan membuat anak tadi menjadi karakter seorang pendendam atau merasa dirinya itu gagal karena tadi yang seperti itu. Kadang hatinya karena awak berangan tadi timbul dendam di dalam hatinya. Nah, itu yang selama ini terjadi. Namun hal tersebut dapat dilahirkan suatu pembaharuan atau paradigma berpikir baru yang namanya disiplin positif. Dilahirkanlah disiplin positif yang merupakan disiplin diri. Jadi disiplin positif ini disiplin diri dari siswa tersebut, yaitu bagaimana kita mengontrol diri, bagaimana siswa mengontrol diri, bagaimana kita sebagai seorang guru mengontrol diri. Bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini ketika kita memunculkan disiplin diri kepada seorang siswa, maka motivasi yang timbul dari seorang siswa itu adalah motivasi dari dirinya sendiri. Dia berkeinginan untuk menjadi seseorang yang bagaimana, yang baikkah, atau seseorang yang patuh akan aturan, dan dia mempercayai nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai apakah yang dimaksudkan pada disiplin positif ini akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, lanjut teori motivasi. Menurut Diane Koster dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang manusia baik itu guru maupun siswa, ada 3 hal yang mendasarinya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, seperti tadi, anak karena sering dihukum, karena sering diberikan hukuman fisik maupun psikis. Kalau fisik itu jelas ya, kita memberikan hukuman yang bersifat fisik. Kemudian kalau psikis, kita sering menyakiti hati anak dengan perkataan, awak je baru, satu hari awak je baru. Nah, itu akan melukai hati dari anak tersebut. Nah, itu jadi
Jadi ketika kita memberikan hukuman baik itu fisik maupun psikis, besoknya anak tersebut akan lebih disiplin lagi karena dia takut, dia akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan diterimanya. Jadi dia bisa disiplin karena hukuman tersebut, cuma dia melakukan disiplin tersebut karena adanya rasa takut atau rasa ketidaknyamanan. Dan hal itu merupakan motivasi eksternal, motivasi yang bersumber dari luar dirinya. Dia melakukan peraturan itu bukan dari hati kecilnya, tetapi karena ingin menghindari hukuman atau ingin menghindari rasa tidak nyaman tadi di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini yang sering kita lakukan. Mungkin dengan memberikan poin-poin penghargaan. Nah, jadi siapa yang dapat cepat itu kasih poin. Siapa yang dapat 100 itu kasih bintang. Nah, ini merupakan bentuk mendisiplinkan siswa dengan imbalan atau iming-iming penghargaan. Nah, di sini motivasi yang lahir dari siswa masih bersifat eksternal, karena dia mendisiplinkan dirinya hanya ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, lanjut yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi internal yang kita maksudkan. Jadi siswa itu hendaknya melakukan disiplin diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tadi. Nah, kembali lagi kita ke nilai-nilai tadi. Nilai-nilai ini akan kita bahas pada materi selanjutnya. Nah, poin-poin penting pada teori motivasi ini yang pertama, hukuman dan penghargaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa hukuman ini lebih bersifat kepada hukuman ini lebih menyakiti kepada siswa, bukan malah membuat siswa melahirkan motivasi secara internal, tapi malah memberikan suatu konsep gagal kepada seorang siswa. Dia berdisiplin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Begitu juga dengan penghargaan. Siswa bisa disiplin hanya demi mengharapkan sebuah penghargaan. Penghargaan apa? Bisa jadi poin-poin atau bintang-bintang yang kita berikan di kelas. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi ini bisa juga mendisiplinkan siswa. Karena dengan konsekuensi yang kita berikan, siswa sudah tahu kalau dia melanggar suatu aturan, dia akan menerima suatu konsekuensi. Namun, konsekuensi ini juga tidak bersifat jangka panjang. Karena tidak lahir dari dirinya sendiri. Karena ketika kita memberikan konsekuensi, bisa jadi konsekuensi itu tidak diterima oleh hatinya tadi. Dia tidak menerima bahwasan hukuman itu tidak cocok buat dia. Itu menurut dia. Karena kita tidak bisa, sejatinya kita tidak dapat mengontrol diri, mengontrol siswa. Karena yang bisa mengontrol dirinya siswa tersebut hanya dia. Kita tidak bisa memaksakan dia untuk berbuat A, untuk berbuat B. Tidak bisa kita paksakan. Karena kelakuan siswa tersebut, perilaku siswa tersebut ada dasarnya dia melakukan hal tersebut. Kemudian restitusi. Restitusi inilah yang akan nanti melahirkan disiplin internal kepada siswa. Karena motivasi yang dilahirkan oleh restitusi merupakan motivasi yang lahir dari dalam diri siswa. Apa itu restitusi? Nah, sebelum kita masuk kepada restitusi, ada baiknya kita kaji terlebih dahulu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukuman bersifat memaksa, karena siswa tidak mengetahui akan hukuman atas tindakan yang telah mereka kerjakan. Seringkali hukuman datang dengan tiba-tiba. Contoh, ketika anak tidak membuat PR, baru nak buat PR awak. Kalau ibu KCN datang, harus buat PR, akhirnya awak bersih-bersih. Sebelumnya siswa tidak tahu kalau hukuman apabila siswa tidak buat PR akan membersihkan WC. Nah, jadi itu hukuman kita berikan kadang-kadang secara tiba-tiba. Ayah terkena dia waksi. Lagi dengan lapangan, maka awak tak pakai seragam pergi ke sekolah. Maka awak lupa buat topi. Ini awak lari hormat bendera kadang-kadang. Nah, itu merupakan hukuman yang efeknya akan menyakiti terhadap hati siswa. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi mampu membuat anak taat akan peraturan. Tapi pada konsekuensi anak sudah mengetahui ganjaran atau konsekuensi yang akan mereka terima dari apa yang telah mereka lakukan. Namun tetap anak dibuat tidak nyaman dan bertahan dalam jangka waktu pendek.
karena motivasi yang dimunculkan masih bersifat eksternal. Nah, di sini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman kadang datang secara tiba-tiba dari pemikiran kita. Kalau konsekuensi, ini telah kita sepakati dengan anak. Anak sudah tahu peraturan SD 15 seperti ini. Kalau datang terlambat, ini hukumannya. Kalau tidak membawa peralatan sekolah, ini hukumannya. Nah, hukuman itu sudah ada secara tertulis. Dan anak kita dengan siswa, dengan orang tua murid sudah sepakat bahwasanya konsekuensi yang akan diterima dari melanggar peraturan ini atau A, B, C dan segala macamnya. Dan konsekuensi ini diberikan sesuai dengan apa yang dilanggar oleh siswa. Contoh, ketika anak tidak membuat PR lalu kita hukum dia membersihkan WC, itu bukan konsekuensi, tetapi itu hukuman. Karena antara PR dengan membersihkan WC tidak ada hubungan yang berkesinambungan. Lain halnya ketika anak tidak membuat PR, kita suruh dia mengerjakan PR tersebut di luar, itu bisa jadi itu namanya konsekuensi. Nah, ketika belajar olahraga juga seperti itu contohnya. Ketika anak tidak membawa pakai olahraga, kita hukum dia push up. Push up kan berhubungan dengan pelajaran olahraga. Itu juga namanya konsekuensi. Namun hal yang seharusnya kita gunakan untuk mendisiplinkan siswa yaitu restitusi. Karena restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa itu maksud dari pernyataan restitusi ini? Nah, mari kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ciri-ciri dari restitusi ini yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika anak bersalah, jangan paksa dia untuk minta maaf. Jangan paksa dia untuk awak namanya kasihan ya awak ini. Nah, bukan seperti itu. Tetapi dia belajar dari kesalahan tersebut. Kita kupak-kupak istilahnya. Awak kupak-kupak hatinya sehingga tergeraklah hatinya untuk melahirkan ide meminta maaf. Berarti kesadaran untuk meminta maaf, kesadaran untuk bertanggung jawab atas kesalahan itu lahir dari anak, lahir dari dirinya sendiri, bukan kita yang memunculkan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Setelah anak bersalah tadi, kadang-kadang anak tidak buat PR. Awak tak buat PR juga, awak sekali tak buat PR. Dia akan berkecil hati dan merasa rendah diri dari hadapan teman-temannya. Namun dengan restitusi ini, dengan kita melakukan restitusi terhadap siswa, dia tidak merasa rendah diri sama sekali. Bahkan dia memiliki kekuatan untuk kembali nanti kepada kelompoknya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita istilahnya mengadakan delegasi dengan siswa ini. Kita buat suatu penawaran. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, kita kali-kali apa yang ada dalam diri siswa tersebut. Nanti akan ada caranya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Ditanya mana, apa penyebab dia melakukan hal itu? Kebutuhan apa yang sedang dia inginkan? Kemudian restitusi cara yang paling baik untuk meningkatkan disiplin positif pada diri seorang siswa. Restitusi juga fokus pada karakter. Kemudian restitusi itu menguatkan. Restitusi juga fokus pada solusi. Di sini kita ajak siswa untuk mencari solusi bersama-sama supaya hal tersebut tidak terjadi atau terulang kembali. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita kaji lebih dalam lagi mengenai restitusi ini. Untuk melaksanakan restitusi, kita dihadapkan pada suatu keyakinan kelas. Karena pada restitusi kita membawa anak untuk meyakini dia nanti akan menjadi orang seperti apa, dia nanti akan berbuat apa. Nah, kita kembalikan kepada yang namanya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan kelas ini kita buat dulu bersama siswa di kelas. Kita sepakati bersama-sama dalam suatu curah pendapat namanya. Nah, ini hal-hal atau poin-poin yang kita perlukan untuk membuat suatu keyakinan kelas di kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan lebih rinci dan lebih konkret, kalau keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak.
Kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Contohnya, kalau peraturan kelas kan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kalau pada keyakinan kelas, nilai-nilai itu bersifat universal. Contohnya jujur dalam perkataan dan perbuatan, nah, itu kan lebih umum sifatnya. Kemudian keyakinan kelas kita buat dalam bentuk kalimat positif. Contoh, tidak boleh meribut dalam kelas. Itu bukan keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu, kalau tidak boleh meribut, apa kalimat positifnya? Belajarlah di dalam kelas dengan tenang. Atau tidak boleh mencontek. Kalimat positifnya mungkin kerjakanlah dengan jujur. Nah, keyakinan yang kita buat seperti itu. Setiap keyakinan, setiap anak kita berikan selembar kertas atau kertas yang kita hias-hias. Kalau kami di kelas 6 tuh dibuatkan desain kanvanya, lalu kita perkecil size-nya, kita perkecil ukuran, kita bagikan kepada anak supaya anak tertarik dengan kertas yang kita bagikan. Kemudian kita berikan kesempatan kepada anak untuk membuat satu orang satu keyakinan. Keyakinan apa yang dia percaya untuk kenyamanan dia belajar di dalam kelas. Macam-macam itu. Ada yang membuat saya ingin nyaman dan belajar di dalam kelas. Saya ingin teman teman berbicara secara lemah lembut. Macam-macam yang dilahirkan oleh anak. Kemudian setelah dia melahirkan keyakinan kelas itu, nanti bisa jadi kita perkecil skopnya, kita ambil saja 6 atau 8 biar siswa lebih mudah mengingatnya nanti. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, nah itu kita perkecil skopnya. Kemudian keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut sudah. Kemudian semua warga sekolah atau kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Di sini kita diskusikan terlebih dahulu dengan anak. Keyakinan kelas ini lahir dari siswa tersebut lewat curah pendapat. Jadi dia tidak bisa lagi berkelak nantinya, karena keyakinan kelas dia yang membuat dan telah disepakati di kelas. Kemudian kita sebagai guru dan siswa hendaknya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tidak mesti itu terus kita pakai itu 1 tahun, tidak. Bisa jadi kalau seandainya ada hal yang perlu diperbaiki, gimana anak-anak kita tinjau ulang lagi ya keyakinan kelas kita. Nah, iya Bu, lalu kita pelajari lagi keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Nah, kemudian dalam budaya positif ini juga ada kebutuhan dasar manusia. Mengapa kita perlu untuk memahami kebutuhan dasar manusia ini? Karena setiap anak berperilaku, setiap anak baulah istilahnya, ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Apa itu kebutuhan dasar? Ada 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh seorang manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kemudian penguatan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus. Ini banyak kita temui pada kasus-kasus siswa kita. Nah, berarti kita analisislah kebutuhan apa yang ingin ditampilkan. Contohnya Sandi. Sandi maulah taruh, mungkin ada kebutuhan yang ingin dia penuhi, yang tidak didapatkannya. Kalau saya identifikasi, Sandi ini lebih ingin mendapatkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Karena selama ini memang teman-temannya tidak mau menerima dia karena ulahnya tersebut atau entah apa penyebabnya belum didalami. Begitu juga dengan Rakir yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, rasa diakui oleh teman-temannya. Rasa penguasaan tadi juga. Kemudian ada contoh kasus di sini, Ibu Ambar, guru kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Doni ko istilahnya marah-marah makanan kawan-kawan sirawi. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, kalau kita memberikan hukuman kepada si Doni tadi, Doni ya tahu aja tadi, kamu terus ya yang membuat ulah ambil makanan teman-temanmu. Sekarang kamu berdiri di pojok kelas dengan 1 kaki. Nah, itu akan memberikan efek
Doni ini tidak disarapan dan tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, juga uang jajan tidak ada. Jadi perut lapar, uang tidak ada, otomatis dia merampas makanan temannya. Kemudian kalau kita lihat dari segi kebutuhan penguasaan, di sini Doni tersebut mengambil makanan temannya karena dia ingin dipandang, dianggap merasa hebat oleh teman-temannya, supaya teman-temannya itu hebat sakit yang mulia, bisa mengambil makanan orang dengan paksa oleh itu. Nah, di sini dia ingin, kalau kita lihat dari segi penguasaan, dia ingin dianggap hebat oleh teman-temannya. Kemudian kalau kita pandang dari kasih sayang dan rasa diterima, kasus Doni tadi, dia melakukan hal tersebut hanya untuk apa istilahnya, ingin melihat wajah-wajah temannya yang kesal itu. Dia senang karena dia tadi itu iseng, sehingga dia melakukan hal itu kepada teman-temannya. Terbesit di hatinya, kalau kawan-kawan ini sana hatinya. Istilahnya iseng anaknya seperti itu. Dia ingin kebutuhan dasar ini, istilahnya apa namanya, senang melihat orang susah gitu, SMS. Senang dia apabila melihat teman-temannya kesal. Nah, kalau kita pandang dari kesenangan tadi, nah itu dia dari kesenangannya. Kalau rasa kasih sayang dan rasa terima, mungkin dia melakukan hal tersebut ingin mencari perhatian gurunya, ingin diperhatikan oleh gurunya, ingin diperhatikan oleh temannya, sehingga dia berbuat suatu hal yang negatif istilahnya untuk mencari perhatian kita. Kalau kita pandang dari segi kebebasan, Doni ini merasa bosan. Ketika dia di kelas dia merasa bosan, sehingga dia jahil kepada teman-temannya. Nah, itulah kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Mungkin rasa bosan, mungkin rasa ingin dianggap hebat, atau mungkin ingin mencari perhatian guru, atau ingin iseng-iseng saja, hanya sekedar senang-senang saja. Jadi sebelum kita memberikan apa istilahnya restitusi kepada murid kita kaji dulu kebutuhan apa yang ingin ditampilkannya lewat perilaku tersebut. Kita lanjut poin berikutnya. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang akan diambil oleh guru. Ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama itu posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi teman, pemantau, dan manajer. Mari kita kaji satu persatu. Yang pertama, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan suatu sistem atau alat yang dapat menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Nah, seperti yang dicontohkan tadi, kamu harus patuhi peraturan yang ada di sekolah. Kenapa kamu tidak bawa topi? Cepat sekarang pulang. Nah, itu kata-kata yang lahir dari seorang guru yang mengambil posisi penghukum. Patuhi aturan saya ya, atau awas, saya hukum kamu. Apa hukum awak itu? Kemudian kamu selalu saja salah. Pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Awak selalu. Nah, itu perkataan yang lahir dari seorang guru yang mengambil posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Di mana guru yang penghukum ini dia melakukan tindakan dengan emosi, kemudian melahirkan perkataan yang menghardik dan bernada suara keras. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar siswa tersebut dapat disiplin, yaitu dengan cara dia sendiri. Dia tidak peduli dengan yang lain. Ini masih orang yang tua. Kemudian kita lanjut. Berikutnya, pembuat rasa bersalah. Guru yang mengambil posisi kontrol pembuat rasa bersalah biasanya akan bersuara dengan nada lembut, dan pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contohnya, aduh nak, kok kamu lagi? Tidak kasihan kamu dengan ibu? Panik ibu, awak sih lagi urus. Ibu tengah jalan, tolonglah nak. Nah, seperti itu biasanya guru yang membuat rasa bersalah ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali
harus memberitahu kamu ya, tapi dengan suaranya memelas untuk bertujuan untuk supaya siswa ini merasa tahu kalau dia itu bersalah. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nggak akan kecewa orang tua kamu tuh, nggak kasihan kamu dengan orang tua kamu. Nah biasanya guru dengan rasa bersalah akan cenderung mengatakan hal yang demikian. Namun dengan membuat siswa tersebut mengalami rasa bersalah, dia akan hatinya terkata di hatinya. Dia akan menjadi seorang yang gagal. Dia akan kecewa karena dia sudah gagal menjadi seorang siswa. Nah terkadang cenderung dia sedih berkelanjutan. Kadang-kadang dalam kelas dia terpikir-pikir juga tuh, padahal lah dosa atau itu ibu kawa di mana rasa penyesalan yang timbul oleh siswa tersebut, nanti itu akan membunuh karakter siswa. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Dia berpikir dirinya buruk karena dia telah menyakiti hati gurunya. Kemudian murid merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kita lanjut posisi kontrol ketiga. Nah, ini posisi kontrol sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Guru yang memiliki yang mengambil posisi sebagai seorang teman ini lebih cenderung humoris untuk mempengaruhi seseorang untuk berbuat hal-hal yang baik. Dia akan cenderung berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo tidak, apa kamu tidak ingat kemarin bapak bantu loh kamu seperti ini seperti itu. Coba kamu pikir-pikir selama ini bantuan yang bapak berikan kepada kamu. Lebih kepada kita dengan teman seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah di sini kita istilahnya ibu bantu kawan dengan murid. Seperti apa kita dengan teman kita, seperti itu juga kita dengan murid. Yang misalnya ada murid yang menumpahkan minuman di meja. Nah, tidak apa-apa, nanti dibulat. Nah, sekarang kamu duduk ya. Nah, kita tidak menyuruh anak minta maaf, kita tidak menghukum anak, cuman lebih kepada bagaimana ya kita dengan teman kita, seperti itu juga kita dengan siswa. Nah, hal negatif dari posisi ini adalah sebenarnya kan posisi kontrol teman ini baik. Kalau kita lihat-lihat, kita pandang-pandang baik, kita berteman dengan murid. Namun ada juga hal negatifnya, yaitu ketika suatu saat guru tersebut tidak membantu, dia akan berpikir, kok bapak ini kok gitu ya, kemarin dia dekat dengan saya, dibantunya saya, sekarang kok bapak marah. Suatu saat kita tidak terkendali emosi kita. Nah ketika kita marah tersebut, anak akan berpikir berarti bapak ini bukan teman saya. Nah besok dia tidak mau lagi berbuat hal-hal baik seperti yang dilakukannya kemarin. Kita lanjut posisi kontrol berikutnya. Posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Kalau sebagai seorang pemantau, guru pada posisi ini bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dia lebih cenderung menggunakan catatan atau daftar kesalahan siswa. Dia berpedoman kepada hal-hal yang nyata. Contohnya, ketika ada anak terlambat, kamu tahu peraturan apa? Tahu pak. Kalau terlambat bagaimana? Saya dihukum pak. Ya sudah, sekarang menghukum. Jadi bapak hukum. Nah seperti itu kalau seorang pemantau. Ketika anak tidak membuat PR, kamu tahu konsekuensinya kalau di kelas kita ini siapa yang tidak buat PR atau hukumannya? Apa konsekuensinya akan kamu terima? Kalau tidak buat PR, pak, nanti sehabis pulang sekolah, saya harus belajar 30 menit untuk mengejar PR saya tadi. Nah ya sudah, nanti pulang sekolah, kamu temui bapak, kita belajar menyelesaikan PR-mu. Nah seperti itu posisi sebagai seorang pemantau. Nada suaranya datar, tidak menghardik, tidak memelas, namun datar, ekspresinya datar. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker catatan daftar cek. Jadi dilihatnya kesalahan siswa pada kali dapat PR 3 kali, 3 kali dapat PR. Apa konsekuensinya? Ini pak saya bersedia membersihkan WC misalkan. Nah, ya sudah kamu lakukan karena konsekuensinya sudah kita sepakati. Nah seperti itu posisi dari seorang pemantau. Yang terakhir
ada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Inilah posisi kontrol yang kita harapkan ada pada diri seorang guru yang akan kita gunakan dalam mendisiplinkan siswa kita, sehingga lahirlah disiplin diri dari siswa-siswa kita nantinya, sehingga dia melaksanakan disiplin memang atas dasar kesadaran dirinya, sehingga motivasi internal itu ada dan insya Allah akan menimbulkan suatu budaya positif sekolah. Apa itu posisi kontrol sebagai seorang manajer? Yaitu guru pada posisi manajer akan berbuat sesuatu bersama murid. Dia mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan mengajak murid untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Misalnya kalau ada siswa kita tidak membuat PR, kita apakan dulu, kita tanya alasannya mungkin, atau kita carikan solusi bersama, kita ajak dia berdiskusi terlebih dahulu. Tidak langsung kita berikan konsekuensi, atau kita tidak memelas, atau kita tidak juga menghardik siswa tersebut. Perkataan yang sering keluar dari seorang guru yang mengambil posisi kontrol sebagai manajer yaitu, apa yang kita yakini? Nah, di sini fungsi dari keyakinan kelas tadi. Kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang telah kita sepakati di kelas secara bersama-sama dalam suatu kegiatan curah pendapat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nanti akan muncul dari anak tersebut. Jika kamu memperbaiki, akan menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Semua itu datangnya dari siswa, bukan dari kita. Kita hanya sebagai istilahnya menjembatani, sebagai fasilitator agar siswa tersebut melahirkan suatu motivasi internal dalam dirinya. Seorang manajer akan mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik atau dengan kekuatan. Bagaimana kita menjalankan posisi sebagai seorang manajer ini? Dapat kita lakukan dengan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi yaitu suatu proses di mana kita mencari atau menggali solusi bersama-sama dengan murid kita untuk menemukan cara agar siswa tersebut bisa memperbaiki kesalahannya. Yang pertama, tindakan yang kita lakukan dalam segitiga restitusi itu yaitu validasi, menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas dapat kita lahirkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh, ketika anak tidak membuat PR tadi, misalkan si Raif tidak membuat PR ya? Ya Bu, katanya. Oh, tidak membuat PR. Raif tahu apa yang Raif lakukan ini? Tahu Bu. Suatu hal baik apa hal buruk? Kita tanyakan seperti itu. Hal buruk Bu, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit testimoni kami dari SD 15 Pelayanan Air terhadap paparan atau narasi yang disampaikan oleh Bu Atmawati SPD dari SD 15 Pelayanan Air tentang budaya positif. Kami berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bu Atmawati karena telah memberi kami ilmu, pemahaman bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi dari guru SDN 15 Pelayanan Air ingin menyampaikan testimoni tentang budaya positif yang telah diimbaskan oleh Bu Atmawati SPD. Sangat bermanfaat bagi kami semua untuk proses pembelajaran di SDN 15 Pelayanan Air. Terima kasih kepada Ibu Atmawati SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.